Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program studi manajemen, kelas MJ102. Pada mata kuliah pengantar akuntansi satu kali ini, saya akan coba membahas tentang soal-soal yang ada pada ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Soalnya adalah sebagai berikut. Perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Pada tanggal 1 September, modal awal disetor sebesar Rp347.700.000. Lalu pada 1 September juga membayar uang sewa ruangan sebesar Rp15 juta. Lalu pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK cetakan konsumsi dan lain-lain sebesar Rp10.500.000 secara kredit dari CP Prisma Agung. Lalu pada tanggal 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar Rp26.500.000. Dan masih tanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar Rp25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Dan pada tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar Rp30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Lalu masih di tanggal 11 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September dan tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar Rp20 juta secara tunai. Dan pada tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September dan tanggal 19 September mengambil sebesar Rp7.500.000 untuk keperluan pribadi. Lalu pada tanggal 20 September melunasi hutang kepada CP Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Selanjutnya tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar Rp25 juta secara tunai. Dan di tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar Rp4 juta. Lalu pada tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar Rp2.850.000. Dan terakhir tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar Rp525.000. Dari uraian di atas, kita diminta untuk yang pertama berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Lalu yang kedua, kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. A. Peralatan komputer yang terpakai sebesar Rp24 juta. Dan B. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Lalu C. Membeli perlengkapan seharga Rp10.500.000, namun dicatat sebesar Rp1.500.000. Dan D. Ada beban telepon yang belum terbayar sebesar Rp500.000. Yang ketiga, berdasar data penyesuaian, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang disesuaikan. Baik, mari sama-sama kita kerjakan. Yang pertama yaitu pembuatan jurnal umum, buku besar dan neraca saldo perusahaan Limain periode bulan September 2021. Berikut ada jurnal umumnya. Yang pertama tentunya kita harus urut mulai dari tanggal 1, di mana nanti ada setoran kas awal yaitu kita masukkan di debit sebesar Rp347.700.000. Lalu di kreditnya masuk dalam kategori modal dengan angka yang sama. Lalu di tanggal 1 pula ada pengeluaran berupa biaya sewa sebesar Rp15 juta di debit dan kasnya berkurang di kredit jadi Rp15 juta.
Lalu di tanggal 5 perlengkapan kantor bertambah di debit 10.500.000 rupiah. Namun ada karena bentuknya hutang, jadi kita masukkan ke dalam kredit yaitu 10.500.000 rupiah. Lalu di tanggal 6 ada peralatan kantor sebesar kita masukkan di debit sebesar 26.500.000 rupiah dan kas berkurang sebesar di kredit 26.500.000 rupiah. Lalu di tanggal 6 pula ada piutang jasa sebesar 25 juta rupiah yang kita masukkan di debit dan pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah di kredit. Ini karena pendapatan jasa namun belum diterima. Lalu tanggal 11 sama berupa piutang jasa sebesar 30 juta rupiah dan pendapatan jasanya dimasukkan di kredit 30 juta rupiah. Lalu tanggal 11 itu pemasukan yang dari piutang tadi yang sudah dibayar. Ya, jadi kas bertambah sebesar 25 juta rupiah dan piutang jasa berkurang di kredit sebesar 25 juta rupiah. Lalu tanggal 15 sama pembayaran dari jasa penerjemah yang dipiutangkan yaitu kas bertambah sebesar oh kas bertambah 20 juta rupiah dan pendapatan jasa 20 juta rupiah. Mohon maaf ini yang langsung dibayar tunai jadi langsung dimasukkan ke dalam kas. Lalu di September tanggal 18 ini pembayaran piutang yang sebelumnya yaitu kas bertambah 30 juta rupiah di debit dan piutang jasa berkurang di kredit 30 juta rupiah. Lalu pada tanggal 19 ada pengeluaran pribadi sehingga biaya pribadi bertambah di debit 7.500.000 rupiah dan kas berkurang 7.500.000 rupiah di kredit. Lalu tanggal 20 kita ada pembayaran hutang untuk pembelian perlengkapan. Jadi hutang berkurang di debit 10.500.000 rupiah, namun kasnya berkurang di kredit 10.500.000 rupiah. Lalu di tanggal 23 kita mendapatkan pendapatan lagi dari jasa penerjemah. Jadi kasnya bertambah 25 juta rupiah dan pendapatan jasanya di kredit 25 juta rupiah. Lalu tanggal 25 kita ada pengeluaran biaya gaji karyawan yang masuk di debit 4 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit 4 juta rupiah. Lalu di 29 biaya listrik dan air kita masukkan di debit 2.850.000 rupiah, namun kasnya berkurang di kredit 2.850.000 rupiah. Dan terakhir tanggal 30 biaya telepon sebesar 525.000 rupiah dan kasnya berkurang lagi di kredit sebesar 525.000 rupiah. Jadi mohon maaf, kita kembali dulu sebentar. Jadi kondisi dari jurnalnya harus seimbang, debitnya sebesar 580 juta 75.000 rupiah dan di kreditnya 580 juta 75.000 rupiah. Selanjutnya itu buku besar ya, buku besar. Buku besar ini kita bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu buku kas, yang tentunya yang berhubungan dengan kas tadi. Yang pertama mengenai modal, ya modal. Ya, tadi masuk di debit 347.700.000 rupiah, lalu biaya sewa di kredit 15 juta rupiah, lalu pembelian peralatan kantor masuk di 20 di kredit sebesar 26.500.000 rupiah dan penerimaan piutang pada tanggal 11 itu 25 juta rupiah, lalu penerimaan pendapatan jasa yang karena dibayar secara tunai itu 20 juta rupiah. Lalu ada lagi penerimaan piutang jasa lagi pada tanggal 18 yaitu 30 juta rupiah dan biaya pribadi yang dikeluarkan sebesar 7.500.000 rupiah di kredit. Lalu kita melunasi hutang
Nah, jadi berkurang di kredit ya di sebesar 10.500.000 rupiah dan penerimaan pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah karena secara tunai. Lalu ada biaya-biaya gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah di kredit dan biaya listrik dan air sebesar 2.850.000 rupiah kita masukkan di kredit dan biaya telepon kita masukkan di kredit sebesar 525 juta rupiah. Jadi dari di buku kas sendiri saldonya setelah kita berkurangi sebesar 380 juta 825.000 rupiah di debit. Artinya kasnya tidak minus ya. Oke. Berikutnya buku besar mengenai modal itu karena di awal saja tadi di tanggal 1 kas awal penyetoran kas awal. Jadi kita masukkan di kredit sebesar 347.700.000 rupiah. Saldonya jadi di kredit 347.700.000 rupiah. Lalu di ya berikutnya buku besar tentang perlengkapan kantor karena sifatnya pembelian jadi bertambah di debit yaitu 10 juta sebesar 10.500.000 rupiah dan hutang pada tanggal 5 kita mengambil hutang ya, jadi hutangnya bertambah 10.500.000 rupiah. Lalu di tanggal 20 kita lunasi sebesar 10.500.000 rupiah jadi hutangnya nol ya, balance. Lalu peralatan kantor pada tanggal 6 kita melakukan pembelian sebesar 26.500.000 rupiah. Jadi kita masukkan di debit karena peralatan kantor sendiri bertambah ya. Berikutnya buku besar mengenai peralatan kantor. Nah ini, mohon maaf ini piutang jasa ini, piutang jasa atau pendapatan, pendapatan ya. Piutang. Piutang. Jadi yang pertama itu tadi yang tanggal 6 itu ada piutang jasa penerjemah. Kita masukkan di debit sebesar 25 juta rupiah. Lalu di piutang di tanggal 11 kita masuk dapat lagi piutang jasa yang akan dilunasi 5 hari berikutnya sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Lalu di tanggal 11 itu ada pelunasan dari penerima jasa kita yang pertama yaitu sebesar 25 juta rupiah kita masukkan di kredit dan tanggal 18 kita juga menerima pelunasan piutang jasa yang kedua sebesar 30 juta rupiah. Jadi posisi piutang itu balance ya, nol ya. Lalu terus berikutnya peralatan kantor. Di sini tanggal 6. Oh, mohon maaf. Ini bukan peralatan kantor, ini pendapatan jasa ya, pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa itu tanggal 6 September, itu kita masukkan di kredit. Karena eh, sejatinya dia masuk ke dalam kas ya. Di kredit yaitu 25 juta rupiah, tanggal 6-nya, tanggal 11-nya itu 30 juta rupiah, lalu di tanggal 15-nya itu 20 juta rupiah, dan tanggal 23-nya itu 25 juta rupiah ya. Nah, jadi total dari pendapatan jasa yaitu 100 juta rupiah saldonya di kredit. Lalu ada biaya sewa. Biaya sewa itu tanggal 1 sebesar 15 juta rupiah kita masukkan di kredit. Saldonya 15 juta rupiah. Berikutnya yaitu buku besar mengenai biaya pribadi atau kos privat. Itu tanggal 19 September tadi sebesar 7.500.000 rupiah itu kita masukkan di debit. Lalu ada biaya gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah pada tanggal 25 kita masukkan di debit juga. Lalu biaya listrik dan air pada tanggal 29 September sebesar 2.850.000 rupiah kita masukkan di debit dan terakhir itu biaya telepon sebesar 525 ribu rupiah kita masukkan di debit juga.
Oke, selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo. Ini neraca saldo ini kita buat berdasarkan buku besar tadi. Oke, tadi terakhir kas itu saldonya di debit sebesar 380.825.000 rupiah. Lalu modal awal itu jatuhnya di kredit sebesar 347.700.000 rupiah. Coba kita lihat. Oke, maaf. Ya, ini modal awal di kredit ya. Lalu perlengkapan. Oke, perlengkapan kantor di debit sebesar 10.500.000 rupiah dan peralatan kantor sebesar 26.500.000 rupiah di debit karena sifatnya bertambah ya. Dan pendapatan jasa karena dia masuk di dalam kas, jadi untuk pendapatan jasanya kita masukkan di kredit yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada biaya sewa, ini pengeluaran tambah di debit, jadi 15 juta rupiah. Lalu biaya pribadi atau cost private 7 juta, sebesar 7.500.000 rupiah di debit, biaya gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah di debit, dan biaya listrik dan air sebesar 2.850.000 rupiah di debit, dan biaya telepon sebesar 525.000 rupiah. Jadi dari angka yang tadi buku besar itu kita bisa membuat sebuah neraca saldo yang balance, yaitu dengan jumlah di debitnya 447.700.000 rupiah dan di kreditnya pun 447.700.000 rupiah. Dan ini harus selalu balance ya untuk neraca saldo karena menjadi tolak ukur kemajuan suatu perusahaan. Oke. Berikutnya ada soal nomor 2 yaitu ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 September. Yang pertama itu mengenai eh, pembelian peralatan ya. Jadi pembelian peralatan kantor itu sebesar 26.500.000 rupiah. Namun setelah dilakukan pencatatan ternyata nilai biaya peralatan yang terpakai atau terbeli itu hanya sebesar 24 juta rupiah. Dan harus ada pengembalian ke kas sebesar 2.500.000 rupiah. Ya. Jadi ayat jurnalnya lalu kita buatkan seperti ini. Ayat jurnal ini bukan jadi buat penambahan jurnal aja penyesuaian namanya. September tanggal 31 kasnya bertambah 2.500.000, namun peralatannya berkurang di kredit 2.500.000. Lalu berikutnya yang B, biaya penyusutan peralatan yaitu sebesar 10% dari harga perolehan. Jadi kita ngitungnya harga perolehan ini yang sudah disesuaikan ya 24 juta rupiah. Jadi 10% dari 24 juta rupiah yaitu 2.400.000 rupiah. Di sini kita buat langsung ayat jurnal penyelesaiannya yaitu pada tanggal 31 September beban penyusutan peralatan sebesar 2.400.000 rupiah di debit, lalu ada akumulasi penyusutan peralatannya di kredit sebesar 2.400.000 rupiah. Baik, lalu yang C, penyesuaian pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan itu sebesar 10.500.000 rupiah. Namun ketika dilakukan pencatatan itu hanya 1.500.000 rupiah. Oleh karena itu kita perlu melakukan penyesuaian sebesar 9 juta rupiah. Oke, berikut ayat jurnalnya. Jadi tanggal 31 September
perlengkapan kita tambah di debit sebesar 9 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 9 juta rupiah di kredit. Oke. Lalu yang terakhir, yang D itu ada biaya telepon terhutang sebesar 500 ribu rupiah. Oleh karena itu kita langsung masukkan aja di ayat jurnalnya pada tanggal 31 September, biaya telepon bertambah di debit sebesar 500 ribu rupiah dan ada namanya utang biaya telepon sebesar 500 ribu rupiah di kredit. Oke, nomor 2 selesai. Berikut adalah nomor 3, yaitu neraca penyesuaiannya. Oke, jadi yang pertama kita tampilkan dulu neraca yang sebelumnya yang tadi sudah kita buat, yang jumlah saldonya itu sebesar 447 juta 700 ribu rupiah yang sudah balance. Lalu di sampingnya itu kita buatkan penyesuaian. Sama bentuknya debit dan kredit. Tadi yang pertama itu terkait dengan penyesuaian peralatan. Oke, jadi peralatan ternyata yang ada hanya sebesar 24 juta rupiah dari 2 juta 26 juta 500. Oke, jadi eh, di sini kas peralatan kantor kita berkurangin di kredit 2.500.000 dan kasnya bertambah di debit ini 2.500.000 ya 2.500.000. Lalu yang kedua tentang penyusutan peralatan yaitu 10% dari harga perolehan ya, harga perolehan. Nah, ini jadi kita masukkan akun baru di bawah, yaitu beban penyusutan peralatan. Ini sebesar 2.400.000 rupiah di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar 2.400.000 rupiah di kredit. Ya. Oke. Berikutnya, yang perlu disesuaikan yaitu penyesuaian pembelian perlengkapan yang semula dicatat 10.500.000 ternyata baru dicatat 1.500.000. Oleh karena itu ada penyesuaian berikut ininya. Jadi kasnya di kredit berkurang 9 juta. Lalu di perlengkapan kantornya itu ini kita sudah sesuaikan ya. Awalnya itu cuma 1.500.000. Di penyesuaiannya ditambah 9 juta di debitnya. Jadi totalnya itu 10.500.000. Bukan 1.500.000 ya. Oke, oke. Nah, dan terakhir itu mengenai beban telepon terhutang ya. Yaitu jadi di beban teleponnya biaya teleponnya di penyesuaiannya kita tambah 500 ribu rupiah. Lalu di bawahnya kita buat akun baru bernama utang biaya telepon di kredit, itu 500 ribu rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, jadi penyesuaiannya itu atau penambahannya itu harus balance juga. Di debit 14.400.000 dan di kredit 14.400.000. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari soal ujian pengantar akuntansi 1 pada semester ganjil kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.